Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin perempuan. Iya, memang agak nyaman sekarang berbicara pemimpin perempuan karena kedua-duanya perempuan. Nanti kalau satu laki satu perempuan, ya pasti akan dimaknai nanti yang belum tentu kita maksudkan, sekalipun kita berbicara ingin benar-benar mendudukan permasalahan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Allah di dalam surah Al-Hujurat, di dalam surah Al-Hujurat berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kalian kami ciptakan dari jenis laki-laki dan juga jenis perempuan. Kemudian kami ciptakan pula, kami buat pula kalian berkabilah-kabilah, bersuku-suku bangsa. Tujuannya tidak lain adalah lita'arafu, agar kalian mau saling kenal mengenal. Tentu dalam arti yang memang luas, kenal mengenal, nanti kemanfaatan atau kemaslahatannya. Kan yang sering disampaikan selalu saja, tak kenal maka tak cinta. Ya tidak selalu ke situ konotasinya. Iya. Kita kenali orang yang katakanlah kurang benar, agar kita bisa menjauhi ketidakbenarannya. Kita kenali bangsa yang punya kecenderungan menjajah, agar kita terhindar dari penjajahan dan seterusnya. Itu kan memang bisa kemudian kita bersikap, bisa kemudian kita berpendirian setelah kita mengenal mereka, siapa mereka, mengenal orang, siapa orang itu, dan seterusnya. Kemudian ayat ini oleh Allah ditutup dengan mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sudah pernah kita mencermati lebih mendalam ayat ini? Bisa jadi sebagian sudah, bisa jadi sebagian yang lainnya belum. Ya, bisa jadi sebagian sudah, bisa jadi sebagian yang lainnya belum. Allah mengawali dengan mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami, maksudnya adalah Allah, menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Artinya apa? Di sini
ya laki-laki, ya perempuan, tidak ada pengkhususan, tidak ada diperlihatkan keistimewaan satu jenis atas jenis yang lainnya, karena umum saja laki-laki, perempuan. Kemudian lebih kentara lagi, lebih jelas lagi, begitu Allah menutup dengan kata-kata inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di kalangan kalian, di antara kalian, entah dia laki-laki entah dia perempuan, kan gitu maknanya. Yang paling mulia di antara kalian, entah dia laki-laki entah dia perempuan, intinya adalah yang paling bertakwa. Kalau begitu, bisakah laki-laki yang paling bertakwa? Mungkinkah laki-laki yang paling bertakwa? Mungkin saja. Tapi mungkinkah juga perempuan yang paling bertakwa? Tentu juga mungkin saja. Itu kan. Makanya jangan laki-laki merasa di atas angin. Iya. Kalau berbicara masalah ketaatan atau ketakwaan, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa suku bangsa A, bisa suku bangsa B, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini dicatat dulu, ini landasan kita nih. Surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita dapatkan ayat ya, An-Nisa itu ya, Ustaz Syukran, yang berbunyi terjemahannya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Terjemahannya, yaitu potongan ayatnya maksud saya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lihat, laki-laki mengungguli perempuan. Perempuan nih pasti teringaknya nih nanti tegak nih. Laki-laki di atas perempuan, ya kan? Tapi bisa aja juga di bawah ya. Laki-laki di atas perempuan, laki-laki mengungguli perempuan. Nanti ada yang menerjemahkan laki-laki memimpin perempuan. Kita lihatlah alasan apa sebenarnya yang dikemukakan oleh Allah sampai Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu mengungguli perempuan, laki-laki itu mestinya memimpin perempuan. Alasan apa? Nah, di ayat ini terlafazkan, terlafazkan seperti apa? Maksudnya terucap ya, terlafazkan, terucap oleh Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dikarenakan Allah memang mengunggulkan yang lain, memberikan kelebihan yang lain, dan tidak memberikan kelebihan kepada yang lainnya. Kalau gitu kita cari kelebihan laki-laki secara fisik. Saya tidak berotot sih. Pak Wid mungkin berotot, harus kurang berotot. Justru terbanyak yang memang berotot itu ya laki-laki. Ya, kalau perempuan berotot ya agak takut-takut juga kita ya. Apa? Perempuan gitu nanya ya, dengan nada tidak terima, apa? Angkat tangan, tangannya berotot ya. Bisa keder juga laki-laki ya. Laki-laki rata-ratanya kebanyakannya memang lebih kuat secara fisik dari perempuan.
pada umumnya. Tapi bukan berarti tidak ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Bukan berarti seperti itu. Ada saja perempuan yang lebih kuat dari laki-laki. Nah, baru dilanjut. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memang laki-laki menafkahi perempuan, pas kan? Laki-laki menafkahi perempuan, karenanya laki-laki akhirnya memang mengguli perempuan, memimpin perempuan di atas perempuan. Kalau dibalik, perempuan yang menafkahi laki-laki, akan lain kan suasananya kan. Jangan macam-macam. Siapa yang nyari? Musibah juga bagi laki-laki ya, musibah juga bagi suami ya. Ya sekalipun ya tentu ya tidak juga mesti, tidak juga mutlak. Tapi yang pasti ya memang ada ilat, ada alasan. Kenapa laki-laki selalu diunggulkan, diutamakan? Tapi begitu tidak ada ilat, tidak ada alasan, maka tentu posisi akan berubah. Ya, posisi akan berubah. Ini besar kemungkinan. Illa bi'udhrin syar'iyyin. Kecuali kalau memang uzur syar'i. Suami lemah, suami sakit-sakitan, sehingga yang mencari nafkah istri. Itu uzur syar'i kan? Ternyata istri pendidikannya lebih tinggi, suami pendidikannya lebih rendah. Ya sehingga yang lebih banyak mengatur justru adalah perempuan, justru adalah istri. Nah, keadaan-keadaan yang seperti ini yang memang niscaya untuk kita baca. Makanya ada istilah, bukan istilah, kaidah ya, di dalam ilmu usulil fiqh, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berrotasinya, berputarnya, apakah dia bisa diberlakukan atau tidak, hukum ya, apakah dia bisa diberlakukan atau tidak, sangat dipengaruhi oleh keadaan sangat mempengaruhi. Ada ilat, ada alasan, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada alasan, hukum seperti adanya. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Ada ilat, ada alasan, ada hukum yang mesti menyesuaikan. Tidak ada ilat, tidak ada alasan, maksudnya yang datang kemudian, ya hukum seperti adanya. Hukum seperti adanya. Kayak tadi. Ya memang laki-laki ya kewajibannya menafkahi perempuan. Tapi begitu laki-laki uzur, maka perempuan mau tidak mau harus mengambil peran. Perempuan mau tidak mau harus mengambil peran. Tidak benar dia bersikukuh, saya tidak ada urusan dengan mencari nafkah. Urusan nafkah kan kamu. Sementara laki-laki, suami loyo, suami sakit-sakitan. Tentu tidak akan begitu sikap istri. Ya tentu juga istri yang memang paham, istri yang ngerti, ya paham, ngerti agama, paham, mengerti keadaan suami. Saya lanjutkan. Ada memang perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memang perbedaan itu secara kudrati, irodati, kudrat, kuasa dan kehendak Allah memang menciptakan perempuan seperti adanya, yang kemudian berbeda dengan laki-laki.
Perempuan ditakdirkan bisa hamil. Kalau laki-laki ada yang hamil barangkali udah tanda kiamat kubra, dan juga itu tidak akan terjadi kayaknya ya. Tidak akan ada laki-laki yang hamil. Perempuan ditakdirkan menyusui. Perempuan ditakdirkan ada langganan bulanan. Apalagi ya, perempuan ya ditakdirkan memang relatif lembut, sukanya berdandan, berhias. Itu memang sudah apa, sikap perempuan, tabiat perempuan memang seperti itu, yang memang berbeda dengan tabiat laki-laki. Nah, untuk yang memang kudrati iradati ini, sudah dari sonanya ini, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita terima dengan ikhlas, lapang dada. Makanya yang saya sampaikan minggu yang lalu, anak cerdas sudah mendunia, diakui dunia, kecerdasannya, keunggulannya, karena sempat mengikuti olimpiade, ya. Ternyata pulang-pulang operasi kelamin, pakai payudara palsu. Udah disampaikan ya? Lupa, belum kan? Udah ya. Lah coba yang semacam ini kan jelas-jelas tidak menerima ketentuan Allah, tidak menerima apa yang memang ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Kalau urusan kejiwaan adalah itulah urusan. Tapi kalau sudah urusannya ke fisik yang memang seperti adanya, lain kalau penyakit. Ini ada kutil mengganggu sekali. Ya, ada kutil mengganggu sekali. Boleh nggak dibuang? Nah, itu kan bisa dikategorikan penyakit. Boleh dibuang. Kalau operasi untuk biar lebih cantik, manusia, orang yang memang cerdas dan paham agama, justru tidak melihat cantik tidaknya seseorang, atau tidak menjadikan ukuran cantik tidaknya seseorang. Ya cantik untuk disyukuri, tapi tidak kemudian nanti alasan karena cantik itu kemudian satu-satunya alasan ya oleh lawan jenis ya untuk menikahi, ya kan tidak itu kan. Nanti cantik parasnya tapi tidak cantik hatinya, ya jangan juga. Makanya Rasulullah tegas mengatakan wal-far bidzatid din, utamakan agamanya, kata Rasulullah, untuk memilih pasangan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke bahasan kita, pemimpin perempuan. Nah, hal-hal yang bersifat kudrati irodati ini, yang memang berbeda laki-laki dengan perempuan, tentu kita sekali lagi tidak bisa ngapa-ngapain. Mesti kita terima apa adanya. Tapi apakah kemudian bisa dijadikan alasan? Bisa dijadikan alasan. Nah, pokoknya kau perempuan di rumah saja. Pokoknya kau perempuan terima beres saja. Pokoknya kau perempuan jangan banyak tanya. Itu urusan saya laki-laki. Apakah cukup jadi alasan? Ya kan enggak, kan tidak. Tidak cukup alasan memang. Kita bisa membedakan. Perempuan keluar rumah harus didampingi muhrim. Ya, sekalipun nanti ya juga tetap ada ruang untuk orang berpendapat. Kenapa harus ada muhrim? Karena dikhawatirkan nanti dengan keamanannya. Pertanyaannya, kalau dipastikan aman, boleh apa enggak?
ke pasar, pokoknya jangan sendirian, harus dengan abi, harus dengan bapak. Sementara istri kita ya aman aja, biasa saja, gak apa-apa. Lah, ikhlas gak kita lepas dia sendirian? Ya insya Allah begitu memang terukur aman, ya kita ya juga tidak keberatan. Lagi-lagi ada ilat, ada alasan. Nanti memang yang namanya mengandung, yang namanya hamil, yang namanya menyusui, yaitu juga nanti jelas-jelas memang keterbatasan, jelas-jelas keterbatasan. Tapi untuk menyusui, Rasulullah ini disusukan kepada siapa? Ayo, tarikh ini, sejarah ini, Rasulullah disusukan kepada siapa? Suhaibatul Suhaibatul Islamiyah ya? Iya. Disusukan Rasulullah. Artinya ya sebenarnya boleh-boleh saja disusukan ke orang lain. Nanti ada istilah saudara susu yang konsekuensinya tidak boleh kawin. Nggak boleh kawin saudara sesusu. Ya kayaknya memang lebih baik tetap ya asli ya, tetap ya susu yang asli yang dikonsumsinya sekalipun ke orang lain tinimbang disusukan kepada sapi ya daripada disusukan kepada kambing. Ya maksudnya adalah ya daripada susu sapi atau susu kambing tetap lebih baik ya susu asli itu ya. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, ke poin inti dari ini saya katakan prolog ya, dari prolog di atas tadi Al-Hujurat ayat 13, kemudian ditambah An-Nisa, maka kemudian di saat tidak ada laki-laki yang memang memiliki kecakapan, kompetensi untuk jabatan tertentu, yang ada hanya perempuan, maka bolehkah perempuan? Nanti yang lain-lainnya akan saya teruskan. Saya ulangi, di saat laki-laki tidak ada yang memiliki kompetensi, kemampuan, kecakapan untuk menjadi pemimpin, yang ada kecuali perempuan, bolehkah perempuan tampil jadi pemimpin? Satu, harus dijawab dulu ya. Nanti ada laki-laki yang memiliki kecakapan, kemampuan, kompetensi, ada. Tapi enggak mau. Saya pokoknya enggak mau. Bolehkah perempuan yang memang kurang lebih dan dia mau? Dua pertanyaan udah kan? Tambah lagi. Laki-laki yang memang berkemampuan, benar-benar jiwa leadershipnya ada, jiwa kepemimpinannya ada, tapi tidak ada yang mencalonkan. Tidak ada yang mencalonkan. Yang dicalonkan justru perempuan. Ini kan masalah kan. Cukup 3 itu. Ada laki-laki yang memang pokoknya terpenuhi kriterianya sebagai pemimpin, layak untuk jadi pemimpin, tapi tidak bisa memenuhi kriteria yang diperlukan, tidak bisa memenuhi prosedur ya yang memang mesti dipenuhi. Dia harus dari kita persempit untuk di kita aja ya, di negara kita aja ya. Dia harus diusung oleh partai. Tidak ada partai yang mengusung. Dia tidak terlibat di partai.
nanti ya memang ada istilah calon independen. Ya masih terbuka ruang lah. Ternyata independen juga ada yang mau mengusung. Sementara prosedur yang ada harus melewati partai juga enggak. Yang ada ternyata perempuan. Ayo, bolehkah dalam keadaan seperti itu? Bisakah dalam keadaan seperti itu? Ada berapa tadi itu? 4 ya. Begitu dijawab tidak bisa. Begitu dijawab tidak boleh, tidak bisa. Padahal kan tidak ada. Ada tapi tidak ada yang ngusung. Ada tapi tidak memenuhi kriteria. Ada tapi tidak sebagaimana dikehendaki oleh sistem yang berlaku. Begitu dijawab tidak bisa, tidak boleh, akan terjadi kevakuman. Nyambung nggak? Nyambung ya? Akan terjadi kevakuman. Pilih, jujur. Ada pemimpin atau tidak usah ada pemimpin? Ya pasti akan menjawabkan ya akan ada pemimpin lah. Lah sekarang ada pemimpin sekalipun perempuan, mana yang lebih baik dengan tidak ada pemimpin sama sekali? Tetap jawaban yang tenang, yang jujur. Ya sekalipun mungkin ada embel-embel kata-kata, enggak apa-apalah daripada tidak ada pemimpin. Enggak apa-apalah. Bisa jadi ada embel-embel enggak apa-apalah. Artinya apa? Memang kita butuh adanya pemimpin. Sambil saya teriak-teriak ini jemaahnya ini saja. Sudah ya emang karakternya. Sudah style saya juga. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Terjadi pro kontra. Saya berdebat lewat media ini, lewat wasilah ini. Jadi kata sebelah enggak, haram. Nasnya jelas, dalilnya jelas, Quran, sunnah jelas. Pokoknya haram. Ikuti pendapat A, pendapat B, pendapat C, atau ikuti pendapat Allah dan Rasulnya. Hebat banget kan? Hebat banget kan? Lah orang yang memang tidak berwawasan, orang tidak justru membuka ruang bagi kemaslahatan ya umum, yang justru tetap tidak mengesampingkan agama, memang besar kemungkinan nanti sikapnya ya hanya ngotot, haram pokoknya. La yuflihul qaum walla amrahum imra'atun. Oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Itu ya. Ar-rijalu ala taqawwamuna 'alan nisa, itu ya. Pokoknya berhenti di situ. Kita dudukkan masalah ini. Di saat ada laki-laki, bahkan sekian banyak laki-laki yang cerdas memenuhi syarat, kemudian sistem yang diberlakukan juga memungkinkan, jangan perempuan. Itu ya. Itu landasan berpikir kita. Saya ulangi, di saat laki-laki ada bahkan banyak saja yang memiliki kecakapan, yang pantas, yang semestinya jadi pimpinan dan mau jadi pimpinan, kemudian sesuai dengan nanti bisa sejalan dengan aturan-aturan yang diberlakukan, ya, sistem yang diberlakukan. Laki-laki banyak, perempuan juga ada, bahkan bisa jadi banyak. Utamakan laki-laki. Nanti sekian banyak juga
kaidah-kaidah usuliyah, ketentuan-ketentuan usul ya, usul fiqh yang memang memberikan jalan keluar dalam satu keadaan tertentu. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat, apa-apa yang sebelumnya tidak dibenarkan menjadi dibolehkan. Nah, yang memang mengganjal, saya melihat dari sebagian sebelah yang memang ya bersikuku haram, yang mengganjal adalah kok Tuhan mengharamkan, kita menghalalkan. Kok Rasulullah tidak membolehkan, kita membolehkan. Melawan Tuhan ya, melawan Allah ya. Tidak begitu. Tidak begitu. Bukan kita yang menghalalkan, bukan kita yang mengharamkan. Yang menghalalkan, yang mengharamkan adalah Allah. Tapi dalam keadaan tertentu diberikan kebolehan, bukan menghalalkan yang haram. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Iya, nanti sama-sama perempuan nih perempuan ya, timbanglah, lihatlah. Saya kira demikian, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan-pertanyaan banyak orang, bagaimana kepemimpinan perempuan dalam mizan Islam, dalam timbangan Islam, dalam perspektif Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Mohon maaf kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.